Ya, saya teruskan. Yang membenarkan sebuah kalimat dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri, dan seorang nabi. Perhatikan kata Zakaria. Zakaria membalas. Zakaria membalas perkataan itu. Nah, ini yang saya bilang, ini yang membuat saya pusing, ya, yang membuat saya nggak paham. Zakaria ngomong gini, ya Tuhanku, ya, Qala, ya, berkata Zakaria, ya, Qala berkata, Robbi ana yakunu li gulamu. Ya, artinya tuh begini. Ya Tuhanku, bagaimana aku mendapatkan anak? Sekarang saya tanya sama Anda, dari mana Zakaria di sini tahu bahwa Yahya itu anak dia? Siapa yang ngomong kalau Yahya itu anak dia? Karena dikatakan begini loh, saya gembirakan kamu dengan Yahya. Ingat, Yahya di sini belum ada loh. Yahya belum ada di kolong langit, belum ada. Dia belum ada, belum dikenal, ya, belum lahir, ya, belum ada, nggak ada Yahya itu. Pertanyaannya, dari mana Zakaria tahu Yahya ini anak dia? Saya itu sama seperti ini loh. Kalau Anda sulit memahaminya, saya bilang gini sama Anda, wahai Don, saya gembirakan kamu dengan dangguru. Nggak usah dangguru, karena udah disebutkan tadi. Gini aja. Saya gembirakan kamu dengan lungkang. Saya gembirakan kamu dengan lungkang. Coba saya tanya Anda, siapa lungkang itu? Seharusnya Anda nggak tahu lungkang itu siapa. Seharusnya loh, kalau kita mau kita secara logis, seharusnya Anda nggak tahu. Karena lungkang belum ada, belum lahir. Apalagi Anda ngomong, bagaimana mungkin saya punya anak? Loh, siapa yang ngomong kalau kamu punya anak? Saya cuma ngomong, saya gembirakan kamu dengan lungkang. Lungkang itu siapa seharusnya? Kalau ini di diskusi yang normal, harusnya Anda bilang gini, maaf, lungkang siapa ya? Saya digembirakan dengan lungkang itu maksudnya gimana? Maksudnya gimana kok saya bisa digembirakan dengan lungkang? Coba itu kalau diskusi yang masuk akal. Makanya saya mengajak kamu untuk merekonstruksi kisah ini. Ya, seibarat kata ini kalau kita filmkan, kita buat satu kronologis, kita film, kita reka adegan, apakah ini menjadi satu diskusi atau satu komunikasi yang masuk akal? Coba, Anda bandingkan itu dengan dalam Bible, ya, jelas di dalam Bible itu dikatakan, wahai Zakaria, jangan takut ya Zakaria, sesungguhnya doamu telah dikabulkan, dan sesungguhnya Elizabeth, istrimu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Yohanes. Dia akan menjadi besar dan akan bla bla bla. Dia akan berjalan. Dia akan berjalan mendahului Tuhan. Perhatikan kata-kata dia akan berjalan mendahului Tuhan ini dengan kata-kata ini di dalam Quran ini, ya. Membenarkan kalimat darinya. Di sini kalau Anda di dalam Quran saya ada keterangan merah 118, maksudnya membenarkan kedatangan Nabi Isa. Ya, keterangannya di sini. Ya, itu kalau di dalam Bible itu bunyinya gini, dia akan berjalan mendahului Tuhan. Karena dia itu mempersiapkan jalan bagi Yesus. Ya. Jadi maksud saya gini loh Don, ya. Cobalah ini kita rekonstruksi, kita buat reka adegan. Nah, sehingga kamu bisa membuat satu kriteria-kriteria apakah yang di dalam Quran ini conversation yang sungguh-sungguh terjadi. Apakah yang di dalam... Halo, suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Ya, sudah. Apakah yang di dalam Quran ini yang terdengar? Begitu dari saya. Ya. Halo? Ya, silakan Kang Don. Oke. Jadi di Ali Imran 39, fanatadhu, maka memanggilnya fanatadhul malaikat, wa huwa imun, dan dia sedang berdiri, yusalli, dia sholat, di al-mihrab, di mihrab, annallah, sesungguhnya Allah, yubassiruka,
menyampaikan kabar gembira kepadamu biyahya dengan Yahya musaddiqo membenarkan bikalimati dengan kalimat bikalimatim minallah dengan kalimat dari Allah wasayyidan dan menjadi ketua wahasura dan menahan diri wa nabiyya dan seorang nabi dari minas salihin dari orang-orang yang soleh. Jadi dengan Yahya. Ya, iya. Ya, oke. Bagaimana itu dipahami Lalu oleh malaikat Zakaria? memanggilkan, ya. Kalau saya sudah confirm Bang dari awal, karena Al-Quran itu bukan Oke, gini aja biografi pertanyaan. Apakah Yahya di situ seperti kenal? yang Oke, apakah dinyatakan. Zakaria di situ kenal Yahya? Zakaria di situ kenal Yahya enggak? Nah, ini balik lagi. Nanti saya terangkan ya, begitu. Ini sangat confirm ketika Bukan, dari mana Zakaria malaikat kenal datang Yahya? kepada Karena Zakaria. Yahya belum ada loh. Yahya belum ada, belum lahir. Dari mana Zakaria kenal Yahya? Yahya itu siapa? Yahya Kan siapa? dikatakan, Kan sudah diterangkan oleh kan dikatakan malaikat, begini. gitu. Enggak diterangkan loh. Dikatakan gini. Saya gembirakan kamu dengan Yahya. Ya kan? Kata-katanya kan begitu. Pertanyaannya, Nah, jadi Zakaria di begini. sini pada saat itu dia Ya, tahu nggak nanti saya Yahya itu, terangkan, Bang. Yahya itu orang Santai aja. udah ada di dunia apa atau belum? Saya terangkan aja. Silakan. Jadi malaikat memanggilnya ketika dia berdiri melaksanakan sholat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Kabar gembira dari siapa? Dari Allah. Kan begitu. Kepadamu, kepada siapa? Zakaria. Dengan Yahya, dengan kelahiran putranya Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah. Berarti sebagai istilahnya seorang nabi menjadi anutan menahan diri. Jadi seorang Yahya itu dikenal sebagai panutan, seorang yang bersabar menahan diri dari hawa nafsu Ya, dan itu. dia akan menjadi seorang nabi di antara orang-orang Oke. soleh. Apakah Artinya, Zakaria kenal Yahya itu? ini kalimat yang sangat confirm ketika saya menyatakan Al-Quran. Oke, dari mana Zakaria adalah tahu kalau satu Yahya itu kitab. anaknya? Nah, ini sebetulnya indikasi Bang Edis itu mirip sekali dengan sifat-sifat perilaku bangsa Bani Yahudi di masa Musa, Bang. Mereka selalu bertanya, berselisih tentang apa yang diterangkan Bang Don. Karena kepada kisah ini mereka. sudah ada dalam Injil, Sepertinya. Bang Don. Karena kisah Nih, ini saya sudah- kasih contoh ya. Dalam Quran surat Ini, Bang Don. Al-Baqarah, Apakah dan ingatlah Zakaria- ketika Musa berkata kepada Ini. kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah satu dari orang-orang yang jahil. Lalu bertanya lagi, mereka menjawab, Ya, mohonkanlah pertanyaan kepada di situ beda Tuhan dengan di sini, kami, Beda, agar Bang kami Don. menerangkan kepada kami. Nah ini, Kalau di meminta sini, Bang keterangan Don. seterang-terangnya, Ya, betul. sejelas-jelasnya. Kalau di sini, Bang Sapi Don, betina, pertanyaannya- sapi betina, apakah itu? Musa menjawab, sebentar saya menerangkan ya. Sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda pertengahan di antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Tetapi bertanya lagi, orang-orang Yahudi itu, Bani Israel itu, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar agar dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua, warnanya lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Tidak selesai sampai situ, mohonkanlah kepada Tuhanmu agar agar dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Mirip, Bang. Jadi istilahnya pertanyaan-pertanyaan model Bang Edis Bang itu Don, ada bedanya, Bang. Ada udah bedanya, diterangkan Bang. dalam Al-Quran dan itu Gantian, menjadi Bang. hikmah bagi Gantian, kita. Bang Don. Gantian, Kita Don. tuh, Abang udah bentar. Gini, Bang. Kita Abang udah itu ngomong begini, Bang. Bedanya gini, sangat Bang. fix dan
dan Oke, clear. tapi masalahnya Didikte oleh wahyu kisah Allah, Zakaria, tidak mendikte wahyu Allah. kisah Zakaria Seperti yang di Quran ini, umat-umat sebelumnya, Bang. masalahnya Injil Itu yang sudah ada diterangkan dalam 700 Al-Quran. yang 700 sebelumnya itu sudah menjelaskan juga, Bang. Masalahnya di sini. Menjelaskan hikmah. Apa yang lebih penting dari Di keterangan dalam bahwa Injil kan, itu sudah diceritakan mendapatkan anak yang akan bernama Yahya dan dia akan menjadi seorang nabi bahwa yang malaikat soleh dan datang kepada menjadi panutan begitu. bahwa Apa yang malaikat lebih datang penting kepada dari Zakaria informasi seperti itu? Dan itu adalah hikmah. yang panjang lebar. Nah, datang Quran yang 700 tahun kemudian datang menceritakan kisah yang mirip. Nah, permasalahannya Al-Quran menceritakan sesuatu. Gini Bang pertanyaannya, apakah Zakaria dalam Quran itu pernah dengar kisah Zakaria yang dalam Injil, Bang? Halo Bang? Udah? Apakah Zakaria yang dalam Quran pernah dengar kisah Zakaria yang dalam Injil? Sudah saya katakan, udah ya. Sudah saya katakan, Al-Quran itu sangat confirm dari surat Al-Fatihah sampai Anas itu ada wahyu Allah. Dan 5 kriteria ini tidak ada menyatakan bahwa Al-Quran sesungguhnya akan menerangkan sejelas-jelasnya biografi siapakah Yahya, siapakah Zakaria, begitu. Dan bagaimana itu pensisilahannya seperti apa? Tidak. Kita akan mendapatkan satu hikmah tentang pelajaran orang-orang nabi-nabi dan umat-umat sebelumnya itu untuk kita ambil pelajaran hikmahnya. Oh, ada zaman dulu itu ada orang yang bertanya-tanya, bertele-tele seperti itu. Nah, ini cirinya mirip sama Bang Edis gitu. Bagaimana mungkin Bang Zakaria yang di Quran ini kenal Yahya, sementara Yahya itu belum ada loh Bang, belum lahir. Ya kan itu diterangkannya oleh malaikat. Oke. Dan itu adalah wahyu Allah. Bagaimana bisa? Oke, dari mana dia tahu kalau itu anak dia? Sekarang dicari saja. Ya Bang. Apakah Zakaria? Ini Bang, dari mana Zakaria tahu bahwa Yahya itu anak? Dari mana? Bentar, apakah Zakaria itu berbantah-bantahan? Tidak juga dalam Al-Quran. Dalam Bible pun tidak. Itu Bang Don, abangku Don yang sangat saya sehormati. Gini Bang ya. Zakaria itu kan mendengar bahwa dia akan digembirakan dengan Yahya. Ya kan? Halo? Iya. Digembirakan dengan Yahya. Pertanyaannya, ya pada saat dia ngomong gitu, Yahya itu udah ada belum di bawah kolong langit? Kan baru kabar, Bang. Iya, oke. Pertanyaannya, nah justru itu. Dari mana Zakaria tahu kalau Yahya itu anak dia? Padahal nggak dia omong bahwa dia itu akan melahirkan loh, akan mengandung punya anak Yahya, nggak ada. Coba tunjukin sama saya Bang, di mana ada kalimat bahwa engkau akan punya anak bernama Yahya, di mana? Ya ini kan Abang saya kira benar. Saya bacakan Bang ya. Al-Quran begitu loh. Kan saya sudah sangat jelas dan confirm. Menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan Yahya yang membenarkan sebuah kalimat dari Allah, panutan, berkemampuan menahan diri, dan seorang nabi di antara orang-orang soleh. Pertanyaannya, dari mana Zakaria tahu bahwa Yahya yang diomongin diceritain ini tadi itu anak dia? Dari mana dia tahu? Padahal nggak pernah diomong sama dia bahwa itu anak dia. Coba Bang, tunjukkan kalimat bahwa malaikat ngomong kalau Yahya itu anak dia. Tunjukkan di mana? Begini Bang, kan kalau saya cari pun dan saya coba jawab pertanyaan Abang sejelas-jelasnya begitu loh. Itu kan tidak membantu sedikit pun ketika saya tetap mengimani Al-Quran itu selesai. Tetapi saya sudah menjelaskan sejak awal Al-Quran itu petunjuk hudalinas begitu loh, untuk seluruh manusia justru. Dan petunjuk untuk sesuatu hal-hal yang gaib. Ini ada diceritakan oleh Ali Imran 39 bahwa Zakaria itu akan mendapatkan seorang anak melalui kabar gembira yang disampaikan oleh seorang malaikat, dan itu adalah wahyu Allah. Itu clear gitu loh. Gimana kalimatnya bahwa dia akan dapat anak? Gimana? Gimana? Bang Edi suaranya kecil. Tunjukkan kepada saya
bahwa Zakaria di situ disebutkan akan punya anak bernama Yahya di mana? Ya ini di Ali Imran 39 ini Bang. Saya bacakan ya Bang, saya bacakan. Kemudian Udah, malaikat tadi saya juga memanggilnya. bacakan. Saya sudah bacakan Bang. Oke, di mana kalimat mana Bang bahwa dia punya Anallaha anak? yubassiruka biyahya. Oke. Menggembirakan. Sesungguhnya Allah menyampaikan Ya, kepada kabar gembira Menggembirakan kepadamu. dengan Yahya Bang. Yubasiruka Oke, ka'anta menggembirakan Ya. itu apa punya anak? biyahya. Bang, menggembirakan itu banyak loh Bang. Menggembirakan itu banyak. Coba Bang, kalau saya bilang gini, Don, akan saya gembirakan kamu. Apa artinya Abang akan punya anak? Kalau saya bilang gini, Don, saya akan gembirakan kamu. Apakah artinya itu akan punya anak? Ya udah, saya Bisa aja terangkan Abang nih saya Bang kasih- ya. bisa Saya aja Bang terangkan nih. Bisa aja Bang saya kasih Fortuner. Baru itu artinya menggembirakan. Bisa aja Bang saya kasih duit. Itu bisa menggembirakan. Bisa aja Bang saya misalnya saya bantuin kerja. Bisa itu menggembirakan. Dari mana kalau menggembirakan itu definisinya Bang? Kalau Abang Ya udah dibaca aja Ali Imran 38 sebelumnya. Kalau Gitu Abang loh. kalau Bang Coba Don ya saya baca nih ya. Kalau Bang Don betul-betul mualaf, menangis hati saya Bang. Ya, hunalika da'a Menangis hati saya, Bang, kalau Abang rokariyah mualaf. ya rabbahu. Jadi saya tahu Qala rabbi mualaf sekarang. habli miladun kaduri. Nih, saya sampai belepetan baca Quran juga nih. Jadi di ayat Ali Imran 38 sudah jelas ada keterangan ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Udah jelas yang dipinta Zakaria itu siapa? Keturunan siapa? Keturunan yang baik dari siapa? Dari Allah. Begitu loh. Yang berasal, yang diberikan oleh Allah. Sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Zakaria telah berprasangka baik. Dia akan didengarkan doanya oleh Allah begitu. Nah, itu di ayat Ali Imran 38. Dan Ali Imran 39-nya inilah jawabannya. Sholat Bang, gitu loh. Jadi kalau ingin berpolemik, stop di situ dulu Bang. Stop di situ. apanya nih gitu loh. Harus clear apanya nih? Bang. Ingin harus ada kelahiran apa seperti apa? Baik. Ini sudah jelas begitu loh. Dua ayat pun sudah bisa saling menjawab. Ali Imran 38 menjawab Gantian dong. dijawab Ali Imran 39. Begitu. Oke, gantian saya ya. Ini dia. Coba dibaca ayat Ali Imran 38 coba Bang Edis. Bukan sampai 38. Kita kan diskusi santai ya. Oke, betul Bang, santai kok. Coba dibaca ayat Ali Imran 38 nih coba. Gantian saya dulu Boleh. Bang. Kan Iya. Ini Bang ya, saya bilang dari hati saya yang paling dalam. Kalau memang Bang Don tadinya seorang Kristen, kemudian menjadi mualaf, menjadi Islam, saya miris ya Bang ya, menangis hati. Ya. Kenapa? Ya, karena gini Bang ya, saya jadi paham kenapa Abang mualaf. Saya jadi paham, oh ternyata ini tuh penyebab orang mualaf itu karena pola pikirnya. Tahu bahwa Zakaria ini di dalam Al-Quran itu sudah berusia tua. Ya, dikatakan dia usia sudah berlanjut, bahkan sudah beruban. Saya mau tanya sama Abang secara logis Bang. Apakah Zakaria baru pertama kali meminta anak ini? Atau memang sudah dari sejak zaman pernikahan dahulunya? Karena gini Bang, orang kalau nikah, kalau 5 tahun nggak punya anak, saya rasa sudah mulai dari situ dia sudah berdoa terus punya anak. Tapi ini sudah sampai beruban Bang. Berarti, oke saya tanya sama Bang, Abang setuju nggak bahwa Zakaria doa minta anak ini sudah sejak dulu, bukan pada saat ini saja? Saya tanya dulu. Setuju. Baik, sampai di situ. Kalau Abang baca di dalam Ali Imran, ya, di dalam Maryam, ada juga kisah yang sama dengan ini. Dikatakan di situ bahwa Zakaria berkata begini, aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Ya, itu di dalam, saya bacakan saja ayatnya. Itu di dalam surat Maryam. Itu sama saja Bang, membahas bagian yang sama. Maryam berapa? Maryam 7, ayat 7. Ya, Maryam ayat 6. Ya, Maryam ayat 6. Maryam, saya bacakan ya, Maryam ayat
Yuri Sunia, iya. Ya, Wayari Sumin, ya Tuhanku, Alil Yakub. ya Tuhanku, sungguh tulangku lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Perhatikan kata-kata ini. Aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Perhatikan kata-kata ini. Belum pernah kecewa. Tahu nggak abang maknanya belum pernah kecewa? Iya, bersabar. Kenapa? Ya, belum pernah kecewa itu bang artinya. Bertekun dalam doa lah. Ya, Oke. bukan bang, belum pernah kecewa itu doanya selalu ijabah bang. Doanya itu selalu dijawab. Itu arti belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Ya, aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak di sisimu, yang akan mewarisi aku dan akan mewarisi keluarga Yakub dan seterusnya dan seterusnya. Perhatikan di sini, ya. Allah berfirman, Qala ya Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu, ya, seorang anak laki-laki yang namanya Yahya. Perhatikan perbedaan ini dengan Ali Imran tadi. Di sini dikatakan ismuhu Yahya, bukan biyahya. Ya, jadi kata-katanya gini, kami menggembirakan kamu, ya, dengan seorang bigulam, dengan seorang anak laki-laki, ismuhu Yahya. Namanya Yahya. Ismu Yahya. Bandingkan itu dengan bandingkan itu dengan Ali Imran tadi. Di situ bukan Yahya, tapi bi Yahya. Ya, abang cocokkan saja nanti itu ya. Kemudian Zakaria berkata, perhatikan ini. Ya Tuhanku, bagaimana aku punya anak? Perhatikan di sini. Sebelumnya Zakaria itu ngomong, saya belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Dia minta anak. Tapi setelah doanya dijawab, dia malah ngomong begini, bagaimana mungkin saya punya anak? Coba bang, apakah iman Zakaria yang tadinya belum kering mungkin bibirnya mengatakan bahwa dia belum pernah kecewa berdoa kepada Tuhannya. Tapi setelah doanya dijawab, dia malah ngomong gini, bagaimana mungkin aku punya anak? Saya mau tanya sama abang, ya, mengapa Zakaria yang tadinya dia ngomong belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Tuhannya, tapi ketika doanya dijawab, dia malah ngomong, bagaimana mungkin aku punya anak? Kita kembali lagi ke sini, Bang. Ya, kita kembali lagi ke sini. Perhatikan kata-kata ini ya, di dalam, Ali Imran ayat yang ke berapa tadi, Bang? Ali Imran berapa tadi? Ali Imran, aduh, ukuran saya. Bang Edis kecil. Ali Imran 39. Bang Edis Ali Imran 39. Oke ya, Ali Imran 39 ya. Perhatikan di sini. Kemudian para malaikat memanggilnya ketika ia berdiri di dalam mihrab, ya ketika sholat di mihrab. Perhatikan ini. Allah menyampaikan kabar gembira kepada. Coba bang, abang perhatikan loh kalimat ini bang. Apakah kalimat ini apa bang Don lebih percaya percakapan yang ada di Quran ini ketimbang yang di dalam Injil yang mengatakan begini. Perhatikan kata-kata dalam Injil. Jangan takut, wahai Zakaria. Doamu telah dikabulkan dan sesungguhnya Elisabeth, istrimu, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Yohanes. Bandingkan itu dengan ini, Bang. Wahai Zakaria, saya gembirakan kamu dengan Yahya yang akan membenarkan ini. Coba bang, kira-kira abang berpikir secara logis lah. Mana bang dialognya? Silakan bang. Oke. Kalau saya sudah confirm Bang Edis ya, bahwa Al-Quran itu, balik lagi ya, kenapa Al-Quran itu adalah satu hikmah. Dan dalam keterangannya pun itu sebagai petunjuk untuk kita tuh punya ibrah apa begitu loh. Ketika kita membaca satu keterangan dalam kitab suci. Nah kan, Ali Imran 38 dijawab oleh Ali Imran 39 itu sudah cukup. Ketika ada keterangan Zakaria alaihissalam akan mendapatkan seorang anak yang bernama Yahya, dan dia akan menjadi seorang nabi yang soleh.
lagi. Apakah itu tidak menjadi kabar gembira begitu? Nah, ketika ada keterangan yang lainnya, bagaimana aku akan mendapatkan seorang? Ya itu secara manusiawi. Ketika Sarah pun akan mendapatkan anak. Bukan bang, yang saya tanyakan bukan itu. Yang saya tanyakan begini loh bang. Logika sebuah percakapan itu loh yang saya tanyakan sama bang itu. Logika sebuah percakapan. Apakah percakapan yang terjadi itu yang di dalam Quran atau yang dalam Injil? Quran kalau jelas. Coba saya perbandingkan dengan begini ya. Ketika saya dulu mengimani Kristenan bahwa Yesus itu mukjizatnya menghidupkan orang mati, dan apa yang saya dapatkan dalam keterangan Bible sendiri begitu. Dia berdoa, ya kan? Di mana ya? Di Yohanes 11. Kang Don. Kang Edis. Berkata, ya. Bapak. Kang Don, maaf saya potong Kang Don. Iya. Gimana? Kang Don. Iya, gimana? Maaf saya potong. Ini Bang Edis, tolong kembali ke tema ya, Bang Edis. Jangan membahas topik. Jadi ini temanya makanya saya imbangi jadi. Iya. Ya ini kita kembali ke perjanjian baru. Sebentar, saya bacakan. Ini bagian saya ya. Oke, ini dalam perjanjian baru saya bacakan, Bang. Ini kita bahas PB kan? Ya. Iya, sebentar ya. Saya baca ini isi PB nih. Ini saya baca isi PB nih. Dalam Lukas, ya di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-5. Halo? Sebentar. Kedengaran, Bang? Ini kan bagian saya. Saya kan akan menjawab Oke, ya. Sebentar Bang, sebelum Abang menjawab, saya baca. Bang, sebelum Abang menjawab, saya bacakan dulu ya. Menit ya. Perhatikan ini. Oke. Maka tampaklah ya Lukas 1 pasal 1 ayat 11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet, istrimu, akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira dan bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur, tidak akan minuman keras dan dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya dan seterusnya. Nah, sekarang Bang, itu kan percakapan yang ada di dalam Injil. Nah, di dalam Quran percakapannya bukan Zakaria, doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki bagimu. Enggak gitu. Percakapan dalam Quran enggak gitu. Tapi dalam Quran. Jadi konklusinya apa, Bang? Konklusinya itu aneh gitu. Oke. Konklusinya begini, saya nggak berani bilang Quran aneh. Nanti besok saya ditangkap polisi. Gini, saya bilang gini, ya. Apakah Zakaria yang di dalam Al-Quran pernah mendengar kisah Zakaria yang dalam Injil, Bang? Kenapa? Karena Zakaria yang dalam Quran ini, dia seolah-olah dia tahu bahwa Yahya itu anaknya. Padahal kalau kita baca di dalam Ali Imran 39, nggak ada Bang di sini dikatakan bahwa Zakaria itu anaknya dia. Dikatakan begini, saya gembirakan kamu dengan Yahya. Nah pertanyaannya dari mana Zakaria yang di Quran ini tahu kalau Yahya itu anak dia? Padahal Yahya itu belum lahir dan seharusnya Yahya. Karena kan Yahya belum ada, belum lahir. Dari mana dia tahu kalau Yahya ini yang diomongin ini adalah anak dia? Padahal nggak diomongin. Oke. Itu loh. Ya. Kesimpulannya aneh aja begitu kan. Nangkep nggak sih? Oke. Apakah percakapan apakah ini percakapan yang masuk akal gitu loh? Oh, percakapannya nggak masuk akal berarti. Bertanya saya Bang, saya bertanya, saya nggak menyimpulkan, saya bertanya. Apakah ini percakapan yang logis gitu loh? Iya. Saya akan jawab pakai ayat aja ya di surat Yunus ayat 37 sudah jelas begitu. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum. Nah, yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya.
apa yang diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Nah, itu jawabannya. Artinya apa yang diterangkan oleh Al-Quran balik lagi, gitu kan? Itu hukum-hukum tentang sejarah-sejarah umat-umat sebelumnya dan hikmahnya seperti apa, petunjuknya bagaimana ketika kita mengimaninya, itu sudah clear begitu. Nah, saya akan mengimbangi tema saja karena ini temanya adalah perjanjian baru. Apakah itu firman Tuhan? Autentifikasinya kan seperti itu. Nah, Abang gantian nih. Saya akan membacakan doa ketika Yesus membangkitkan Lazarus di Yohanes 11 ayat berapa ya? Ayat 20 ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepada Kau telah mendengarkan aku. Ayat 42-nya, aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku, Tetapi oleh karena banyak orang yang berdiri di mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Nanti di ayat selanjutnya, Lazarus, marilah keluar, dan bangkitlah Lazarus. Begitu. Nah, saya ketika membaca ayat ini, dan memperbandingkan dengan kejadian ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, sehingga mengeluarkan keringat yang bintik-bintik keringat yang darah begitu, dan dia berdoa untuk terhindar dari cawan percobaan dari tetua-tetua Yahudi begitu, dari pengajaran mereka yang akan menyalibkannya. Ini kondisinya sama-sama berdoa. Ketika Yesus ingin membangkitkan Lazarus, dijawab, lah kenapa Yesus ketika ingin terhindar dari cawan percobaan, tidak terbebas dari persekusi si tetua-tetua Yahudi ini, apa alasannya Yesus tidak dijawab? Karena di sini sudah ada keterangannya di Yohanes 11 gitu loh. Ayat 42. Aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku tetapi telah selalu mendengarkan aku. Artinya dua-dua Yesus itu didengar, Bang. Begitu. Nah, ini Abang silahkan terangkan. Abang kan ini temanya PB adalah wahyu firman Tuhan nih. Bagaimana ini? Kok kenapa dalam keterangan Bible justru Yesus yang disalibkan tidak didengar doanya? Apa seperti apa ini? Masa iya ketika Lazarus dibangkitkan didengar doanya, ketika Yesus meminta pertolongan untuk dirinya sendiri agar terhindar dari cawan percobaan, malah tidak didengar begitu. Nah, silakan diterangkan nih, Bang. Baik. Kalau jawaban pertama sudah jelas ya, bahwa Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya begitu loh. Dan sebagai penyempurna hikmah, penyempurna segala apa yang diterangkan dalam kitab-kitab sebelumnya itu udah clear ya. Baik, oke. Saya sedikit menarik itu, Bang. Apa yang dimaksud membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Karena tolong jawabnya sesuai dengan tema ya. Iya. Ya, kenapa Yesus tidak dijawab doanya moderator oleh Tuhan ini? Begitu. Jadi gini, Bang. Jadi saya ini di samping saya ini ada orang ya kan. Di samping saya ini bilang, coba tanyain yang dimaksud kitab-kitab sebelumnya itu apa. Titipan pesan gini, orang di samping saya bilang, yang Abang maksud kitab-kitab sebelumnya itu apa, Bang? Udah jelas Taurat, Zabur, Injil. Di mana? Kalau Injil, Abang mengatakan Injil. Terus kenapa Abang menolak, mengatakan bahwa perjanjian baru itu bukan ini? Kan Al-Quran sendiri mengatakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Walaupun kitab-kitab sebelumnya, ya di mana membenarkan Al-Quran kan menjadi pertanyaan. Apakah kitab-kitab sebelumnya membenarkan Al-Quran? Coba, mana Bang kitab sebelumnya yang membenarkan Al-Quran? Ya kan? Karena biar nggak bingung, Bang. Coba Bang, kitab sebelumnya itu perjanjian baru bukan?
Bukan, bukan. Oke, mana kitabnya? Kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya kan indikasinya bahwa Iya, Bang. Di mana, Bang? Kalau Kitab-kitab bukan sebelumnya perjanjian, itu, oke, kalau bukan Bible, terus mana, Bang? Kitab mana? kitab mana begitu ya? Kan Abang bilang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, ya Iya. kan? Oke, itu apakah itu hayalan, hampa, atau ada? Oh tidak, sudah jelas. Ada ya, Bang, ya, bukan Iya. hayalan ya. Oke, bukan Ada, hayalan, bukan hampa. ada. Oke, kalau ada, mana, Bang, barangnya? Iya, begini. Oh barangnya. Nah ini saya baca di Ali Imran 113 tentang siapakah ahli kitab yang Bukan, memegang Bang, dikatakan kitab-kitab. gini, Begitu. membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Tadi Abang saya tanya, apakah frase kitab-kitab sebelumnya ini hayalan, hampa, ketiadaan, atau ada atau fakta? Abang bilang ada fakta. Nah, kalau ada, apakah bukan PB, bukan Bible? Abang bilang bukan. Terus apa, Bang? Kitab apa? Mana wujudnya kalau memang itu bukan hampa? Oh wujud, tentang wujud. Oh kalau tentang wujud sih udah clear. Sekarang kalau Islam membenarkan kitab perjanjian PB, PL, Bible yang diimani kekristenan 100% itu adalah kitab yang diturunkan oleh Allah, cuma naudzubillah begitu. Iya, kalau Itu gitu, tidak termasuk oke, kalau gitu yang kriteria. dibenarkan itu kitab Tidak mana, masuk Bang? kriteria. Ada sebagian wahyu-wahyu Allah di sana, kebenaran di sana, kita mengimaninya, tetapi jika ada satu penyelewengan, No, berarti bukan kesejarahan, itu yang dimaksud, Bang. Berarti yang, Ya, yang memang. dimaksud, oke, yang Memang dimaksud itu membenarkan bukan kitab sebelumnya kitab berarti yang bukan itu. Nah, dinyatakan terus mana, yang Bang, dipegang oleh kitabnya, ahli Bang? kitab. Terus mana, Bang, kitab yang Itu mah membenarkan itu, Bang? silakan bertanya kepada yang sudah mengubah-ubah, menghilangkan, menambahkan, menyisipkan. Oke, dihilangkannya dan kapan? kesejarahan Oke, dihilangkannya. sudah jelas. Oke, dihilangkannya sebelum Muhammad lahir atau sesudah Muhammad lahir? Dirubah-rubah itu sebelum Muhammad lahir atau sesudah Muhammad lahir? sebelum. Oke, kalau sebelum, bagaimana mungkin dikatakan dalam Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Padahal kan sebelum Ya. Muhammad lahir, kalau sebelum Muhammad lahir sudah dirubah-rubah, bagaimana mungkin kitab yang Ya. sudah dirubah-rubah itu membenarkan Quran, Bang? Ya, begini saya jawab ya. Ketika Al-Quran ada pernyataan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu sudah ditukar, gantikan oleh tangan-tangan yang yang zalim begitu. Nah, itu telah rusak dan mereka menyatakannya inilah dari Allah begitu. Ya, kan. oke. Nah, Apakah kita cari apakah lah kitab faktanya yang seperti rusak apa. itu, Bang? Apakah kitab yang rusak Ya. itu yang membenarkan Quran? Sekarang begini. Bukan, kitab Bang, pertanyaan suci- simpel loh, Bang. Yang Apakah biar jelas, Bang, saya yang kitab yang Abang maksud ini apa? Biar jelas diskusi kita. Apakah PB atau bukan gitu loh. Kan ditanyakan. Saya jelaskan. Ketika ada keterangan dalam Al-Quran bahwa kitab sebelumnya itu sudah dirubah-rubah, dan apakah benar? Kan kita uji nih. Oke, gitu loh. Nah, ini kitab suci ini ya. Bahkan perjanjian lama pun, terutama dalam kitab Taurat, itu 1000 tahun kemudian setelah kematian Nabi Musa, itu baru disusun kembali. Bukan, Kitab Bang, Injil yang ada imani sekarang Bang, kita selisihnya fokus. satu abad dengan Iya, oke, Yesus. kita fokus, Bang. Oke, Kita gini lah, Bang. revisi yang berulang kali yang sesuai perkembangan zaman, terjemahnya kitab seperti apa, dalam bahasa Inggris itu dilakukan oleh si Tyndale tahun 1525, terjemahan keduanya oleh Coverdale tahun 1535, terjemahan Bukan, ketiganya Bang, ini loh, Bang. Abang bilang oleh Great Bimbel. Al-Quran membenarkan kitab-kitab Begitu. sebelumnya. Bahkan versi Bang, King sebentar, James Bang. pun Fokus dulu, Bang. mempertanyakan Jangan. kesalahan geografis, penyelewengan Bang. kesejarahan, kesalahan-kesalahan fakta. Ini versi King James loh. Bang Don, tahan diri Dia dulu, Bang. menunjuk Bang empat Don. sarjana memperbaiki kesalahan yang terdapat dalam Bang Alkitab Don, yang kita dikumpulkan fokus oleh dulu, para Bang. uskup Katolik. Bang, kita Nah, fokus dulu. kita Itu akhirnya terjemahan. kan confirm. Bang, yang Abang bilang itu semua terjemahan. Jangan bahas terjemahan, Bang. Kita bahas teks aslinya, ya. Nah, Abang bilang bahwa Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Apakah kitab-kitab sebelumnya itu PB? Abang bilang bukan. Bukan. Oke, terus mana, Bang, kitab-kitab sebelumnya itu? Apakah Enggak. itu angan-angan belaka
Atau memang fakta? Kalau fakta, barangnya mana bang kitab-kitab sebelumnya itu? Barangnya Al-Quran. Itu Al-Quran itu kan Enggak, bang, salah satu bukan, nama bang. dari kitab suci. Bukan, karena kitab-kitab Disebut sebelumnya Injil loh bang. juga, iya. Bang perhatikan, Alkitab itu bang adalah perhatikan Al-Quran. frase sebelumnya bang. Kabar baik itu Kitab-kitab Al-Quran, Bang. sebelumnya. Nah, ini Bang Bang, Edi. nah ini abang nggak paham. Kitab-kitab sebelumnya itu yang dimaksud tuh kitab sebelum Quran bang. Bukan Sekarang Quran. saya tanya, nama selain Al-Quran yang Anda pahami ketika Anda mengklaim Anda paham Al-Quran itu apa aja? Boleh di list. Nanti Berapa panjang aja? lebar bang. Quran Enggak, itu sendiri di-list aja. ulama sendiri berdebat loh bang tentang arti Quran itu. Ada banyak pendapat loh. Bang Edis, Sesuai ayat aja, sesuai ayat. Enggak, tolong dijawab dulu. Al-Huda. Pertanyaannya Kang Don Iya. dijawab dulu. Jadi jangan melebar. Iya, ini. kemana-mana. Iya, saya tuh ngikutin Anda loh, karena Jangan menyimpang dari Iya. tema gitu loh. Pertanyaan Kang Don. Iya, nih saya balik lagi ya pertanyaannya ya. Kalau itu saya udah jawab. Ketika Yesus itu berdoa di Taman Getsemani, apa alasannya Yesus tidak terbebas dari percobaan, cawan percobaan? Sementara ketika Yesus membangkitkan Lazarus, dia didengar doanya. Itu gimana itu, Bang? Gimana tuh? Boleh dijelaskan nggak? Wah, saya di mute terus ini sama moderator ini. Oke lah, nggak apa-apa saya jawab ya. Saya jawab lah ya. Jadi gini, baca doa Yesus itu sampai selesai. Yesus menutup doanya dengan begini. Tetapi bukanlah kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Makanya yang terjadi itu kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Ya, bahwa Yesus sampai titik terakhir, ya, taat sampai mati. Nah, justru ketika mati, kemudian bangkit, makanya Yesus mengatakan, biji gandum itu kalau tetap tidak mati, dia akan tetap satu. Tetapi kalau dia mati, dia akan menjadi banyak. Kira-kira semacam itu ininya. Jadi gini bang ya. Abang kalau baca Bible, mohonlah jangan separuh-separuh. Saya itu sebenarnya gini bang, dari hati saya yang paling dalam, saya itu sedih sama abang itu jadi mualaf. Kalau memang mantan Kristen sebelumnya, saya itu saya belum menemukan alasan mendasar kenapa Bang Doni itu mualaf. Gitu. Alasannya itu apa? Mungkin itu kita bisa diskusikan. Bang Edis, kalau nggak sesuai tema, saya itu mah bisa sesi lain. Kalau santai. Tema saya mute ya. Keterangan. Bang Edis kalau nggak sesuai tema nanti saya mute lagi. Oke, udah saya jawab. Silakan pertanyaan yang lain. Sudah saya jawab. Topik kembali ke topik. Berarti konklusinya, kesimpulannya Yesus tidak dijawab doanya ketika di Taman Getsemani. Bukan sudah dijawab, kan sudah dikatakan. Bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu. Iya, kehendak Yesus sampai berdoa dekat ketakutan, gini loh bang, sampai mengeluarkan titik darah itu. Oke, gini bang, itu indikasinya Yesus ingin disalib, apa ingin terbebas dari cawan percobaan? Kita pakai logika yang paling pendek aja sebetulnya, Bang. Yesus ingin kehendak Bapa yang terjadi. Kalau ingin mah berarti nggak usah kabur ke Taman Getsemani, menyerahkan diri aja ke ketua Yahudi, Bang. Kan itu analogi yang paling sederhana. Abang tahu nggak lokasi Taman Getsemani itu di luar kota Yerusalem? Dan itu sangat dekat dengan Bukit Zaitun. Itu lereng kaki Bukit Zaitun. Indikasinya setiap orang yang ingin melarikan diri, dia keluar kota dan melarikan diri ke hutan. Ini aja Bang Don. Separatis pemberontak gitu kan. Ini aja Bang Don. Kalau menyerahkan diri mah ke tengah kota atau ke pengadilan Pilatus seperti itu. Kan ini analogi paling pendek, Bang. Ya kan? Nah, makanya Abang Don tidak membaca cerita atau kisah itu secara utuh. Jadi kalau Abang baca di bagian Lazarus, membangkitkan Lazarus itu ada perkataan begini. Saya bacakan saja ya. Sebentar saya bukakan ayatnya. Sabar. Yeah. Sabar ya. Tapi sebetulnya tidak dijawab ini sebenarnya doa Yesus itu. Ini mesti jawab. Jawab.
Ini di live chat banyak yang komen, Bang Edis katanya lari-lari dari tema. Tolong sesuai dengan tema ya. Oke, saya bacakan ya. Jadi saya ngikutin. Saya bacakan. Pertanyaan Bang Edis mulu. Yohanes pasal 11. Oke, saya bacakan. Yohanes pasal 11 ayat ke-8. Saya baca. Yohanes pasal 11 ayat ke-8. Perhatikan ya. Nih. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, ini saya bacakan dari awal saja ya. Saya bacakan ini. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, perhatikan ini Bang, marilah kita kembali lagi ke Yudea. Perhatikan ini. Abang tahu kan tadi bilang, Yesus kok kabur, kata abang kan gitu. Perhatikan kata ini. Marilah kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah mau engkau kembali ke sana? Ya, kalau Yesus memang mau lari, dia nggak kembali ke Yudea, dia pulang ke Galilea. Ya, makanya kalau abang bilang kok di Bukit Zaitun, bukan. Kalau memang Yesus sejak awal ingin melarikan diri dari cawan yang harus dia minum, dia lari, pergi. Ini bukan hal yang sulit untuk melarikan diri. Tapi kan Yesus mengatakan, aku harus minum cawan ini, cawan penderitaan ini. Makanya ditutup kata itu, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu. Saya rasa sudah cukup jelas nih, Bang. Yang muter-muter lagi di sini. Saya pertanyaannya, apakah Quran punya jawaban, Bang? Kalau Quran punya jawaban, nggak apa-apa, Bang. Masalahnya Quran nggak menyebut apa-apa tentang ini loh. Halo? Quran Ya, oke. Itu berarti pembelaan Bang Edis ketika Yesus itu sebetulnya tidak melarikan diri, tetapi cuman keluar kota, dan itu di Taman Getsemani yang dekat lereng-lereng Bukit Zaitun. Bukan dekat, emang sudah menjadi kaki Bukit Zaitun itu. Nah, tapi Bang Edis lupa ketika sebelum keberangkatan Yesus ke Taman Getsemani, apa korelasinya ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menjual pundi-pundi, menjual jubah untuk membeli pedang. Tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah yang membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Buat apa ini? Apa korelasinya ketika Yesus berdoa, dia perlu membeli pedang murid-muridnya. Iya. Yang jadi yang jadi pertanyaan liturgi, iya, ini apa korelasinya gitu? Ini kan sudah jelas bahwa Yesus itu Bang, ingin mempersiapkan diri. Bahwa ini makanya saya bilang. Makanya baca. Iya, itu. Oke, waktu prajurit datang hendak menangkap dia, apa kata Yesus? Jikalau aku yang kucari, akulah dia, katanya. Kalau memang Yesus mau lari, ngapain Bang gitu? Akulah yang kau cari, katanya. Sudah ku bilang sampai 3 kali loh itu. Kalau abang baca narasi Injil Yohanes itu, sudah kukatakan kepadamu, akulah dia, katanya. Karena prajurit itu kan datang membawa obor dan pentungan, katanya. Dia bilang gini, kami mencari Yesus dari Nazaret, katanya. Akulah dia. Kemudian mereka mundur dan jatuh. Kemudian sampai 3 kali itu ya narasi kalau nggak salah 3 kali itu ya, baca ulang lagi ya. Begini, pada saat itu Yesus mengatakan begini, tiap hari engkau melihat aku mengajar di bait Allah, tetapi engkau mendatangi aku dengan pedang dan pentung seperti aku seorang penyamun. Padahal tiap-tiap hari aku mengajar di bait Allah. Baca Bang lengkap. Capek loh Bang saya gini Bang. Makanya saya bilang, saya itu pengen diskusi dengan orang yang sudah betul-betul membaca Bible itu sampai selesai Bang. Biar enak diskusi saya. Bang bayangin Bang, anak saya ini masih SD, masih kecil, nggak pernah baca Quran Bang. Bayangin abang debat sama dia tentang Quran. Capek loh Bang. Capek pasti Bang. Capek sendiri. Sama seperti saya debat sama abang. Gitu loh. Enggak, gini aja. Sebetulnya ini tuh menjawab
apa yang dianehkan. Bang Edis kan bertanya tadi ya tentang Ali Imran 39. Ini aneh ini. Dialogisnya itu kayaknya rancu, bla 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 begitu loh. Nah, ya kan saya perlu ada perbandingan. Oke lah, saya terima Ya, sementara harusnya gitu. abang punya Apa yang bandingnya dengan ditanyakan Quran. Gini loh bang. Bang, kalau abang pengen tanya seperti itu, abang punya jawabannya di Quran. Seperti Loh, tadi harus dua arah dong. Anda kan Iya, betul. mempertanyakan Tapi Al-Quran, tadi saya juga saya, Bang, mempertanyakan waktu saya perjanjian tadi baru. membandingkan, Bang, waktu saya tadi membandingkan Zakaria, saya punya jawabannya nggak di Injil? Punya. Nah, abang bilang gitu di Zaitun apa-apa. Abang ada nggak kisah-kisah dalam buku Zaitun? Nggak ada, Bang. Abang nggak bisa jawab itu. Abang mau Ya bandingkan ini dengan sebentar. Makanya bagi kan kita kebenaran. bukan mencopot ayat ya. Kita bolehlah mereka ulang. Ini apakah lebih aneh dari keterangan ketika ada malaikat turun kepada Nabi Zakaria menyatakan bahwa dia akan mendapatkan seorang anak bernama Yahya dan dia akan menjadi seorang nabi di antara orang-orang yang udah soleh jadi nabi lagi gitu. Itu kan kabar baik. Tapi Anda kan Iya, kabar mempolemikan baik, di mana tapi permasalahannya dari mana Yahya melahirkannya di mana tahu? begitu loh. Ya, dari mana Siapa? Yahya? Dari mana Dari Zakaria mana? di situ tahu termasuk bahwa Yahya itu. itu anak dia? Bisa aja Iya. loh Bang, Yahya itu anak Iya. orang Bang. Kan Oke, sekarang saya kan, Iya, kan bisa akan, aja Yahya itu anak orang. akan memperbandingkan apa korelasinya Yesus menyuruh muridnya menjual jubah dan membeli pedang. Begitu loh. Apa korelasinya? Oke, baik, saya jawab Bang. Ya begini saya jelaskan. Situasi pada saat itu genting. Yesus mengatakan, apakah selama ini aku kekurangan? Apakah selama ini aku mengutus engkau bla bla bla, aku merasa kekurangan? Tidak. Maka sekarang barang siapa yang punya ini hendaklah mereka menukarkannya dengan pedang. Itu karena situasi Iya. pada saat itu genting. Tapi sekalipun begitu, kalau abang ingat waktu si Malkus ya, hamba imam Dipotong telinganya. apa kata Yesus? Sarungkan pedangmu itu. Barang siapa yang hidup dengan pedang maka apa? Gimana itu tulisan? Saya kurang ini. Barang siapa yang Bisa menghakimi dia akan dihakimi begitu kan? bukan seperti itu. Barang siapa yang dia akan membunuh dengan pedang akan terbunuh oleh pedang. Kurang ini. Kita baca lagi nih. Maksudnya gini. Di situ ya, walaupun dikatakan di situ membeli pedang, tapi ketika pedang itu digunakan, ya ada satu narasi di sini bahwa Yesus sangat-sangat menolak kekerasan itu. Ya, dikatakan di situ sarungkan pedangmu. Katakan seperti, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapakku kepada? Jadi nggak ada abang yang aneh. Masalahnya abang itu tidak mau membaca Bible itu dari A sampai Z. Sementara saya sudah baca Quran dari A sampai Z. Itu loh. Bahkan sudah saya katakan berkali-kali di bawah kolong langit ini saya belum pernah ketemu seorang muslim pun yang lebih dalam mendalami Al-Quran daripada saya. Yang lebih rajin baca Quran. Silakan. Tapi itu kan klaim Anda begitu ya.